Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ke-67 diriwayatkan an Ibni Abbas dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Abu Bakrin, sesungguhnya Sayyidina Abi Bakar, kharaja, keluar, wadzalika, yang demikian itu, ba'da wafati, setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Umar yukallimun nasa, dan Sayyidina Umar yukallimun nasa, tengah berbicara dengan orang-orang. Maqala, Sayyidina Abu Bakar berkata, ijlis, duduk wahai Umar. Fa'aba, rupanya enggan Sayyidina Umar untuk duduk. Lalu Sayyidina Abu Bakar fatasyahhada, kemudian Sayyidina Abu Bakar memulai khutbah beliau dengan mengucapkan kalimat syahadat. Fatasyahhada, dan bersyahadat Sayyidina Abu Bakar. Fatasyahhada, dan maka bersyahadatlah, mengucapkan syahadat siapa? Abu Bakrin, Abu Bakar. Setelah itu famala, maka cenderung, maksudnya berpindahlah, ilaihi, kepada Sayyidina Abu Bakar, an-nasu, orang-orang yang semula mendengar Sayyidina Umar ibn Khattab, akhirnya alih berpindah kepada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Wa taraku Umar, para sahabat meninggalkan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Waqala, kemudian Sayyidina Abu Bakar melanjutkan pembicaraan beliau, amma ba'du, dan setelah muqaddimah yang aku sampaikan, faman kana, faman siapapun, kana ada, minkum dari kalian, ya'budu Muhammadan, yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna Muhammadan qad mata, ketahuilah Nabi Muhammad sudah meninggal. Wa man kana ya'budullaha, barang siapa yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, fa innallaha, sesungguhnya Allah itu hayyun, maha hidup, la yamutu, tidak mati. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman. Qala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, azza, maha mulia Allah, wa jalla, dan maha agung Allah. Wa ma Muhammadun, dan bukanlah Nabi Muhammad itu, illa rasulun, kecuali seorang utusan Allah. Maksudnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Qad khalat min qablihi rusulu, telah datang, qad khalat, telah berlalu, min qablihi, sebelum Nabi Muhammad, ar-rusulu, utusan-utusan Allah. Sampai kepada firman Allah, ila, sampailah kepada asy-syakirin. Jadi itu immata au qutilan qalabtum ala a'qabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajillahu syakirin. Al-Imran ayat 144 bisa dilihat. Wallahi, demi Allah, laka annan nasu, seolah-olah orang-orang, lam yakunu, mereka itu tidaklah, ya'lamuna, mengetahui, seolah-olah orang-orang di situ tidak pernah mengetahui, annallaha anzala hadhil ayat, annallaha, sesungguhnya Allah, anzala, menurunkan, hadhil ayata, ayat ini. Hatta talaha Abu Bakrin, sampai dibacakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Fatalaqaha, kemudian diambillah ayat tersebut oleh an-nasu, manusia yang di situ, yakni para sahabat, minhu, dari Sayyidina Abu Bakar. Falam yasma' basyarun, falam yasma' basyarun, tidak mendengar satu orang pun, illa yatruha, kecuali akhirnya mengucapkan ayat tersebut. Ini ceritanya waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah. Sayyidina Umar mengetahui lebih dulu daripada Rasulullah. Sayyidina Umar melihat
Dan ternyata di saat melihat rasa cinta yang menguasai hati Sayyidina Umar, itu menjadikan lemah Sayyidina Umar, sehingga akal dan hafalan beliau hilang. Sampai Sayyidina Umar keluar dari rumah Rasulullah SAW menghunuskan pedangnya, karena begitu khawatirnya umat ini berantakan, umat ini pecah, dan begitu cintanya dengan Rasulullah. Sayyidina Umar mengangkat pedang yang mengatakan, Muhammad meninggal akan aku penggal lehernya. Yang mengatakan Muhammad meninggal akan aku penggal lehernya. Dengan suara yang lantang. Di saat seperti itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq keluar. Keluarnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkhutbah tadi. Dan setelah berkhutbah, dan di dalam khutbah menyinggung satu ayat yang turun waktu perang Uhud. Jadi waktu perang Uhud itu ada cerita bahwa saat itu ada satu orang bisa melukai kepala suci Rasulullah SAW sampai terbelah dan darahnya keluar mengucur. Dan ini ada cerita Uhud, ini luar biasa dahsyat. Sayyidina Rasulullah waktu di perang Uhud keluar darah. Dan bersama darahnya Rasulullah inilah orang-orang kafir yang membunuh ini memberikan informasi bahasanya aku telah membunuh Muhammad. Dan memang waktu itu Nabi Muhammad merasakan sakit yang sangat, dan saat itu dirawat oleh Sayyidat Fatimah Az-Zahra, diusap dengan baju beliau dan diperban dengan robekan baju beliau dalam riwayat oleh Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Yang kami di sana ada yang memberikan petunjuk bahwasanya tempat Rasulullah dirawat oleh Sayyidat Fatimah Az-Zahra itu dirubah menjadi masjid, dihormati, dimuliakan. Zaman masa kalau tidak salah Daulah Utsmaniyah. Dan Nabi Muhammad di situ merasa tidak nyaman. Akhirnya Nabi Muhammad pergi ke tempat sebelah, bersembunyi di balik gua. Dalam cerita itu, gua itu ada batu yang hendak jatuh dan ditahan malaikat. Sampai hari ini pun ternyata batu itu tidak jatuh, dan kalau disaksikan memang seolah-olah akan jatuh. Sampai hari ini, terakhir kami umrah sampai ke tempat itu, dan seandainya ini dikatakan dusta, tidak akan membahayakan Rasulullah. Tapi cerita itu memang sesuai seperti itu. Ada yang mengatakan, oh tidak benar cerita itu. Yang tidak percaya, tidak percaya. Yang percaya dan tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad merasa tidak aman di tempat tersebut, akhirnya pindah. Pindah nyebrang dari tempat yang beliau dirawat, yang saat ini bekas masjid yang digunakan untuk menghormat bekas dirawatnya Rasulullah ini sudah tidak ada lagi dan menjadi tempat sampah. Kemudian pergilah Rasulullah jauh ke satu tempat, dan di situ ada sebuah gua. Ada yang memberikan informasi. Gua itu katanya harum sekali. Harum. Tidak dikasih minyak, katanya harum. Benar dan tidaknya harus dibuktikan. Kita bukan orang yang bisa membuktikan secara pasti. Cuman kita penasaran, akhirnya kita juga naik ke tempat tersebut, dan memang baunya harum karena darah Nabi Muhammad mengucur di situ, darah dari kepala suci beliau mengucur di situ. Dikatakan bahasanya harumnya itu karena darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami datang ke tempat itu, memang menemukan bau harum karena guanya sempit seperti itu, dan memang aman kalau untuk bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir waktu itu. Harum, karena harum sekali ya kami penasaran bahwa barangkali memang ada ditaruh minyak. Kalau taruh minyak, kalau saya oleskan di tangan kan lumayan bagus. Kami coba-coba tempat-tempat yang sekiranya mungkin disirami minyak kami ambil. Karena tempatnya agak remang-remang ya, kami ambil begitu saja. Rupanya sampai di luar saya buka, ternyata itu kotoran kambing. Subhanallah. Jadi mungkin sekali, dan itu adalah mungkin harum darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada sebagian orang yang mengatakan syirik, sehingga perlu ditutup dengan kotoran kambing. Tapi kotoran kambing tidak merubah harumnya tempat tersebut sampai hari ini. Dan bisa disaksikan kalau ke Uhud, ke tempat ini, dan memang harum sekali saat itu. Belum lama baru waktu ini ada, tapi tidak semua orang tahu yang demikian ini, karena ini bukan masuk program wisata rohani bagi orang yang lagi umroh.
Jadi memang harus tempat-tempat khusus dengan petunjuk-petunjuk yang khusus. Dan seperti itu. Bahkan ada beberapa tempat yang Masya Allah, tempat air, satu sumur yang pernah diludahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sumur itu adalah sangat asin. Di Affan sana ada sumur asin sekali. Waktu itu para sahabat Nabi ingin meminumnya, tidak bisa. Akhirnya waktu itu diludahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sumur yang sangat tawar. Sampai hari ini sumur itu tawar. Lagi-lagi tempat ini juga jarang diekspos, tetapi kita bisa masuk ke tempat itu. Dan memang air ini dinaikkan di tangki-tangkinya itu ada. Setelah kita minum, rasanya tidak enak. Gimana katanya air tawar begini? Mana air tawar katanya? Akhirnya Pak memanggil seorang juru kuncinya atau orang di daerah situ, dikasih duit untuk menimbakan langsung dari tempat itu pakai timba tradisional, pakai tali yang panjang dinaikkan begitu, dan rasanya memang Masya Allah rasanya adalah tawar. Dan di situ tidak ada air tawar kecuali di tempat itu. Dan masih ada sampai hari ini di daerah Affan sana. Dan ini adalah kisah tadi masalah Uhud. Kita kembali. Nah, waktu Rasulullah seperti itu dalam keadaan terluka, sahabat-sahabat Nabi panik, porak-poranda pasukan itu karena pemimpinnya tidak ada, sehingga kekhawatiran mereka luar biasa. Lalu turunlah ayat ini, apa imma ta'ukutilang qalabtum ala aqabikum. Hai orang-orang yang telah beriman, apakah setelah Nabi Muhammad meninggal engkau akan berpaling, lari, meninggalkan Nabi Muhammad, keluar dari Islam? Kalau kalian berpaling, disebutkan ini. Ayat sebelumnya tadi apa bunyinya? Mana ayat tadi? Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Disebut ini turun ayat. Waktu para sahabat Nabi panik dan gundah, disebutkan ayat ini, turun ayat ini. Nabi Muhammad tidak lain adalah nabi yang sudah didahului oleh nabi-nabi. Dan ketahuilah, nabi-nabi terdahulu adalah juga mati. Kenapa kamu pusing kalau Nabi Muhammad meninggal? Nabi Muhammad juga sama dengan nabi yang lalu. Jadi Nabi Muhammad juga bisa meninggal agar kuat kembali. Jangan karena meninggalnya Nabi Muhammad kalian berpaling. Lah ayat ini pernah turun waktu perang Uhud. Dan dari perang Uhud sampai meninggalnya Nabi Muhammad itu jauh. Dan para sahabat Nabi menghafal ayat Al-Quran ini. Tapi di saat jatuh tempo waktu meninggalnya Rasulullah, tidak ada yang ingat. Karena panik begitu dikuasai oleh kecintaannya ke Rasulullah. Yang ada hanya tangis dan tangis-tangis. Sampai tidak bisa mengingat ayat Al-Quran tersebut. Sampai Sayyidina Umar yang sangat dekat dengan Rasulullah, dikuasai dengan emosi cintanya ke Rasulullah, marah. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, akan aku penggal lehernya. Muhammad masih diangkat, nanti turun lagi. Keluar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkhutbah lalu mengingatkan ayat ini. Semua orang kaget, iya ya, kami menghafal ayat ini tapi kami lupa. Sehingga semua orang yang mendengar langsung spontan ngomong, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Semuanya mengucapkan. Baru setelah itu reda semuanya. Dan kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung paham ini. Dengan meninggalnya Nabi Muhammad, takut waktu di perang Uhud saja Nabi Muhammad masih hidup, terpecah. Terpecah belah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar berpunya inisiatif dengan Sayyidina Umar dan yang lainnya untuk berkumpul dengan pembesar-pembesar untuk mengurus kelanjutan agama Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan bersegera dikukuhkan siapa pemimpin yang bakal memimpin setelah Rasulullah. Sebab kalau tidak ada pemimpin akan hancur. Dan itu juga wasiat dari Rasulullah, jangan sampai ada perkumpulan tidak ada pemimpinnya. Segera Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyusun kepemimpinan ini. Sisi lain keluarga Rasulullah SAW, Sayyidina Ali dan yang lainnya merawat jenazah suci dan mulia, jenazahnya Rasulullah SAW sampai dikubur. Sehingga Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar tidak sempat mengubur Rasulullah. Jangan dikatakan kok kelewatan benar Rasulullah meninggal tidak mengunjungi. Nah, ini ada sebagian orang yang benci kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar menjalankan perintah Rasulullah yang lebih hebat, jangan sampai terpecah belah. Kalau terlambat sedikit saja hancur itu. Wah, berantakan. Berarti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang menyelamatkan. Karena orang panik, gundah bersama meninggalnya Rasulullah. Ada orang-orang munafik yang masuk ingin menghancurkan Islam. Oh, sekarang saja dipecah belah. Kalau seandainya Sayyidina Abu Bakar tidak mengambil inisiatif seperti itu, perpecahan akan lebih parah lagi. Maka ini ada sekelompok yang namanya kelompok yang anti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mencaci maki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mencaci Sayyidina Umar ibn Khattab. Ini adalah orang yang keblinger karena tidak paham. Bahkan mengatakan itu hanya siasat saja. Itu Umar itu sudah sekongkol dengan Abu Bakar.
Masa orang marah sampai lama begitu? Abu Bakar kan datang dari rumahnya ke tempatnya Rasulullah. Masa Umar marah-marah begini nggak beres-beres? Itu pura-pura marah nunggu Abu Bakar datang. Memang orang kurang ajar, memfitnah. Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Umar sangat dekat dengan Rasulullah, dan Sayyidina Abu Bakar mengambil satu keputusan untuk menggagas kekhalifahan. Muncullah khalifah yang kebetulan yang dipilih adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi masalah kepemimpinan kekhalifahan itu tidak dengan nas. Nggak benar kalau masalah imamah kepemimpinan setelah Rasulullah itu dengan nas, tidak. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun dikukuhkan jadi khalifah bukan karena nas, bukan ada teks dari Al-Quran atau hadis Nabi yang mengatakan kau Abu Bakar jadi pemimpin, tidak ada. Tapi itu adalah dengan syura, dengan bermusyawarah, sampai hari ini pun harus dilaksanakan. Jadi bukan nas. Ada sekelompok yang mengatakan nas, yang berhak menjadi pemimpin setelah itu adalah Imam Ali. Abu Bakar adalah pendusta dan perampas. Ini adalah nggak benar, syura. Dan Sayyidina Ali pun setelah Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar termasuk Dewan Syura, dewan orang yang di dalamnya. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan pun demikian, Sayyidina Ali juga ada. Jangan sampai ada berkata Sayyidina Ali tidak membaiat. Anggap kalau Sayyidina Ali tidak membaiat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana dengan Sayyidina Utsman? Apakah lemah Sayyidina Ali? Oh tidak, Sayyidina Ali adalah orang yang paling berani dan paling jago. Kalau ini benar ada wasiat untuk beliau, niscaya akan dilawan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan orang yang merendahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq gara-gara riwayat ini. Ini banyak nih. Ada orang masuk celah-celah ini, hati-hati. Sayyidina Abu Bakar adalah orang hebat, orang besar yang sangat dekat dengan Rasulullah. Jadi kalau ada sebuah buku kok mencaci Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan nanti buntutnya adalah mencaci Sayyidat Aisyah radhiyallahu anha dan seterusnya, kemudian Sayyidina Umar dicaci, berikut Sayyidina Hafsah, Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu anha. Ini adalah sekelompok akidah yang membahayakan dan mengerikan. Islam tidak mencaci, bahkan sampai berlebih-lebihan itu, sampai dengan doa, di dalam doa Allahumma ansonai mai Quraisyin wa bintaihima, ya Allah laknatlah, kutuklah dua berhala Quraisy. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, wa bintaihima, dan kedua putrinya. Di dalam doa mengutuk. Ini musibah, ada sekelompok. Hati-hati yang demikian itu, jangan sampai terbawa kelompok yang mencaci Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah ini dijelaskan bahwa orang-orang pada lupa, bukan Sayyidina Umar saja yang lupa, hampir semuanya lupa karena panik. Masa sebegitu? Masa orang panik kayak seperti itu? Orang yang tidak ngerti cinta kayak begitu. Sementara cintanya Sayyidina Umar bin Khattab pernah diuji di depan Rasulullah. Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai melebihi dari semuanya kecuali diriku sendiri ya Rasulullah. Maksudnya ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari bapakku, dari anakku, dari ini, tapi tidak melebihi dari aku. Aku masih cinta kepadaku. Dijawab, la ya Umar, belum wahai Umar. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain wa nafsihi allati baina jambaihi. Hei Abu Umar, tidak akan sempurnanya iman seseorang kecuali aku lebih dicintai dari bapaknya, dari anaknya, dari manusia semua, dan dari dirinya sendiri. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, sungguh engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri wahai Rasulullah. Sekitar itu Rasulullah mengatakan, al-an ya Umar, sekarang baru sah cintamu. Lah ini orang yang punya cinta kayak begini, lah kok ada yang bingung, masa sampai cinta paniknya kayak begitu? Ente tidak ngerti cinta kepada Rasulullah. Ini Sayyidina Umar lebih tahu tentang cinta Rasulullah. Ada orang cinta sama anaknya, meninggal saja ada yang pingsan, ada atau tidak? Ada seorang istri suaminya meninggal pingsan, ada. Sayyidina Umar tidak sampai pingsan. Pingsan itu lebih daripada hilang akal, hilang kesadarannya. Mungkin bahasa cinta. Kalau orang tidak ngerti cinta ya tidak bisa ngomong. Orang tidak kerasa, tidak pernah minum makan madu, diceritain madu nggak bisa. Dia nggak ngerti cinta Rasulullah. Mau diajak bicara cinta Rasulullah yang nggak bisa. Wong dia orang paling benci Rasulullah. Bahasanya cinta ahli bait, cinta Rasulullah. Cinta ahli bait duk perasaan. Ini Sayyidina Umar sangat mencintai. Di saat Nabi Muhammad meninggal panik. Tidak, Nabi Muhammad tidak meninggal. Yang digambarkan apa? Bagaimana umat ini nanti hancur. Sehingga mengatakan, yang mengatakan Muhammad meninggal akan aku penggal lehernya. Panik ini. Jangan diterjemahkan dengan bahasa
sederhana seperti yang meninggal tetangga kita atau orang biasa, bukan Pak ini, bukan. Yang meninggal adalah orang yang paling dicintai oleh Sayyidina Umar bin Khattab, melebihi daripada istrinya dan anaknya yang paling disayangi, melebihi dari dirinya sendiri. Wajar. Ini bahasanya bahasa bukan bahasa cinta. Wah, itu aja kok sampai begitu. Iya, ente tidak punya cinta ke Rasulullah. Meninggalnya kamu tertawa, meninggalnya kamu nyantai. Nah, ini Sayyidina Umar bin Khattab. Tolong, ini adalah untuk menolak tuduhan-tuduhan dari sekelompok kaum muslimin yang tuduhan sekelompok kepada kaum muslimin yang mencintai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada sekelompok ini, ada sekelompok dari kaum menuduh kaum muslimin, mengatakan seperti itu, Abu Bakar pendusta, dia tuh berdua itu sudah sekongkol untuk berebut kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dusta. Jadi kelompok ini sering disebut adalah kelompok Syiah Itsna Asyariyah Imamiyah. Tolong hati-hati dengan yang demikian ini kalau sudah ini, karena kemarin ini ada lagi buku nyampe ke tempat kami, lagi-lagi dicetak di Indonesia. Buku itu adalah ternyata juga cacian kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab. Lah kalau memang kelompok ini tidak mencaci maki, jangan boleh dong terbit. Sementara buku ini diterbitkan oleh sebuah percetakan yang di situ orang pada tahu. Berarti terbitnya ini tidak mungkin lolos salah cetak, nggak ada. Pasti sudah direncanakan. Ini begitu. Makanya kami hadirkan di sini kebetulan sekali karena beberapa waktu yang lalu ada sebuah buku dicetak, kami tidak usah menyebut penerbitnya dan sebagainya, nanti malam perkenalkan, kalau ingin tahu kitabnya bawa aja nanti. Jadi sebuah buku ternyata di situ sudah berani merendahkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, termasuk salah satunya adalah berkenaan dengan riwayat ini. Yang mencetak adalah sebuah percetakan yang masyhur di Indonesia, dan artinya cetakan kitab itu bukan tidak disengaja disebarkan ke orang lain. Ini musibah, jadi fitnah. Makanya kami harus menjelaskan yang demikian ini untuk menjaga akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Jadi pemimpin yang benar setelah Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu adalah khulafa ar-rasyidun. Baik, ini saja insyaallah. Kemudian di sini bisa diambil hikmah yang lain lagi, bahwa orang itu mungkin saja biarpun dia sudah menghafal satu ilmu, lupa suatu ketika. Makanya kita tidak boleh sombong dengan kecerdasan dan kepandaian kita, sehingga kalau diingatkan orang nggak mau. Orang bisa lupa. Ini ngapal Al-Quran, lupa. Sayyidina Umar hafal Al-Quran tapi lupa. Dan memang sering kita seperti itu. Kita ngerti, kita pernah belajar, sehingga waktu diingatkan orang, iya ya saya di pondok dulu baca, tapi kok tidak ingat sama sekali. Makanya jangan merasa paling hebat. Wah, ini semuanya saya tahu. Enggak, pasti ada yang terlupakan. Sayyidina Umar bin Khattab pun masih lupa di saat ada kejadian yang dahsyat, yaitu bersama meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal tahu saja, bersama meninggalnya Rasulullah itu ternyata menjadi hidup hati-hati yang mati. Jadi meninggalnya Rasulullah tidak menjadikan mati. Banyak hati yang mati menjadi hidup. Yang dulu tidak pernah menangis jadi menangis, yang tidak pernah rindu menjadi rindu. Akhirnya orang yang mula-mula tidak pernah kangen kepada Rasulullah, hanya iman-iman saja, ternyata banyak para sahabat Nabi yang setelah masuk Islam tidak pernah ketemu Rasulullah kecuali waktu masuk Islam. Setelah itu tidak ketemu Rasulullah tapi Islam. Setelah meninggal Rasulullah yang ada tangis. Jadi benar, meninggalnya Rasulullah itu ternyata menghidupkan hati-hati yang mati. Banyak. Jadi perlu insyaallah kita membuat satu pengajian, insyaallah satu mohon diingatkan, kita ingin bercerita tentang perjalanan Rasulullah di akhir kehidupan beliau saat menghadapi kematian yang sungguh luar biasa dahsyat, mulai dari wasiat-wasiat beliau yang Masya Allah, meninggalnya Rasulullah perlu untuk dibaca, seperti halnya kelahiran Nabi Muhammad SAW membawa berkah dan kenikmatan, dan meninggalnya Rasulullah itu tanda kesempurnaan agama, dan itu pun juga sebetulnya kenikmatan. Memang meninggalnya Nabi Muhammad, meninggalnya itu sendiri adalah musibah bagi kita, akan tapi sisi lain adalah kesempurnaan agama adalah bersama perginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang di dunia kita menjalani hidup perjuangan yang panjang, tapi akhirnya nanti pertemuan dengan Rasulullah itulah impian yang sangat dinanti-nanti oleh orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sisi lain, ini saja insyaallah yang bisa kami sampaikan dari penjelasan tentang hadis yang ke-67 dari
mukhtasarnya Ibn Abi Jamrah.